Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Riyadi Swijaya, NIM L1A1180020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit busuk akar. Pembuatan video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyakit hutan yang diampu oleh Bu Rike Puspitasari Tamin Eshud MSI IPM. Saya merupakan mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja, itu penyakit busuk akar pada tanaman kehutanan. Busuk akar adalah penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh patogen jamur yang menyerang bagian akar sehingga akar tanaman membusuk. Contoh tanaman yang diserang oleh penyakit busuk akar yaitu eukaliptus dan akasia yang biasanya terdapat pada hutan tanaman industri. Penyakit busuk akar pada tanaman bisa kita lihat dengan munculnya jamur pada daerah sekitar akar dan daun pada tajuknya mulai berguguran. Dan juga apabila akarnya dicabut, maka akan berbentuk akan seperti kelihatan busuk. Selanjutnya itu penyebab busuk akar. Yang pertama itu busuk akar merah. Busuk akar merah disebabkan oleh patogen jamur dengan famili Basidiomycetes, yaitu Ganoderma spp. Pada saat tanaman terserang oleh penyakit, maka tanaman tersebut akan menimbulkan gejala dan tanda. Gejala adalah ekspresi dari inang yang terserang oleh penyakit dengan menunjukkan gejala-gejala yang bisa dilihat dari inangnya tersebut, baik berupa perubahan warna pada daun yang layu, dan sebagainya. Sedangkan tanda adalah terbentuknya struktur dari patogen penyebab penyakit tersebut. Bisa ditandai dengan keluarnya atau terbentuknya tubuh patogen yang berupa jamur atau cendawan pada tubuh inang. Gejala penyakit busuk akar merah yaitu pada awalnya tanaman yang terinfeksi Ganoderma akan menunjukkan gejala tanaman menjadi layu, daunnya menguning, dan akhirnya mati dengan daun kering atau tertinggal tonggaknya. Pada gambar berikut merupakan daun dari Acacia mangium yang menunjukkan gejala dari terserang penyakit busuk akar merah dengan gejala daunnya menguning. Kemudian tanda dari penyakit busuk akar merah yaitu serangan cendawan Ganoderma spp adalah munculnya tubuh jamur Ganoderma spp pada bagian bawah pohon di dekat akar. Ketika akar tanaman dibongkar, akarnya busuk dan terdapat miselium berwarna putih serta dijumpai rhizomorph berwarna kemerahan. Nah, bisa dilihat seperti gambar berikut. Ini adalah bagian akarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu busuk akar coklat. Penyakit busuk akar coklat disebabkan oleh cendawan Pelinus sp. Gejala infeksi awal dari jamur akar coklat pada tanaman Acacia mangium agak sulit dideteksi, sehingga gejala yang terlihat di lapangan merupakan tahapan yang telah lanjut, yaitu daun menguning, layu, dan rontok, serta akarnya menjadi busuk, kering, rapuh, dan mudah hancur. Selanjutnya tanda, yaitu tanda dari terserang cendawan Pelinus sp adalah munculnya tubuh jamur Pelinus sp pada bagian bawah pohon di dekat akar. Pada permukaan akar tersebut ditemukan rhizomorph berwarna coklat muda seperti pada gambar berikut. Kemudian kayu dari akar yang sakit mula berwarna coklat muda, kemudian tumbuh garis coklat yang terdiri atas miselium jamur. Kemudian busuk akar karena terendam air. Busuk akar tidak hanya disebabkan oleh patogen, bisa juga terjadi karena lingkungan yang terendam oleh air secara berkelanjutan. Kondisi yang basah dan anaerobik dapat mendorong terbentuknya senyawa yang dapat meracuni tumbuhan seperti senyawa nitrit. Gejalanya itu kelayuan dan perubahan warna daun menjadi hijau pucat atau hijau kekuningan. Ini merupakan contoh busuk akar yang disebabkan oleh air pada tanaman jati. Tandanya yaitu bila tanaman jati yang diserang penyakit layu dicabut dan dilihat perakarannya,
Jaringan xilem dan floem terlihat berwarna hitam gelap, sedangkan batang dekat permukaan tanah dan akar tunggang jadi lunak dan basah. Hal ini disebabkan karena tanaman jati tersebut telah terendam oleh air dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya munculnya patogen yang menyerang tanaman kehutanan. Penyakit yang disebabkan oleh patogen tidak terlepas dari sebab awal terjadinya penyakit, yaitu segitiga penyakit, di mana tanaman inang, lingkungan, dan patogen saling berhubungan. Tanaman inang yang diserang oleh patogen merupakan tanaman inang yang rentan terhadap serangan, sehingga memudahkan patogen untuk menyerang tanaman tersebut. Kemudian, apabila sudah terdapat tanaman inang yang rentan, maka lingkungan juga berpengaruh terhadap terjadinya patogen yang menyerang tanaman kehutanan tersebut. Lingkungan yang basah, lembab merupakan lingkungan yang disukai oleh patogen penyebab penyakit. Patogen itu sendiri bisa berasal dari spora, jamur atau cendawan yang melekat atau menyerang pada tanaman inang yang bisa dibawa oleh udara ataupun berasosiasi dengan hama penyebab penyakit. Kemudian yaitu dampak yang ditimbulkan akibat serangan patogen pada tanaman kehutanan. 1. Mengganggu penyerapan air dan unsur hara dari tanah, karena unsur hara dan air diserap melalui akar untuk bisa diedarkan ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan perubahan fisiologi dan morfologi pada pohon yang terserang. Hal ini bisa berkaitan dengan gejala dan tanda yang terjadi akibat terserang oleh penyakit, seperti daunnya mulai kekuningan, layu, dan juga munculnya tubuh jamur dari tubuh tanaman inang tersebut. Kemudian tanaman kurang kokoh, dan ketika tanaman dicabut, rambut akar akan tertinggal dan menyisakan akar utama. Hal ini terjadi karena akar yang membusuk akan mengurangi rambut akar dan hanya menyisakan akar utama yang masih sedikit kokoh. Kemudian menyebabkan kematian pada pohon yang terserang. Kemudian yang kelima itu menyebabkan kerugian secara ekologi dan ekonomi. Hal tersebut apabila tanaman yang terserang merupakan tanaman yang berasal dari hutan tanaman industri. Contohnya apabila penyakit busuk akar tersebut menyerang pada tanaman eukaliptus dan akasia pada area HTI, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian secara ekonomi dan ekologi. Kemudian yang keenam, patogen dapat menyebar secara cepat pada hutan monokultur. Pada hutan monokultur, tanaman yang ditanam itu sejenis. Contohnya apabila suatu hutan monokultur ditanami oleh akasia, maka seluruh tanaman yang berada di daerah tersebut adalah akasia, dan itu memudahkan penyebaran penyakit apabila suatu tanaman akasia tersebut terserang penyakit, dan akan mudah menyerang tanaman di sekitarnya. Kemudian teknik pencegahan dan pengendalian serangan patogen. Teknik pencegahan dan pengendalian serangan penyakit busuk akar bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mensterilkan media sebelum digunakan untuk persemaian dan menggunakan secara polikultur. Mensterilkan media tanam bisa dilakukan dengan cara merendam media tanam dengan alkohol, kemudian media tanam tersebut dikeringkan, kemudian diberi pupuk, atau juga bisa dengan dilakukan pembakaran terhadap media tanam tersebut. Tanaman polikultur maksudnya yaitu persemaian dilakukan dengan tidak hanya pada satu jenis, melainkan dengan jenis yang beragam, sehingga apabila satu tanaman terserang maka akan sulit menyerang tanaman lainnya karena jenisnya yang berbeda. Kemudian pembuatan parit di sekeliling pohon yang terserang untuk mengurangi penyebaran penyakit busuk akar. Kemudian pemberian fungisida. Selanjutnya yaitu membongkar tongkak sisa tebangan dan mengganti dengan spesies tanaman pada rotasi berikutnya. Membongkar tongkak sisa tebangan merupakan hal penting karena apabila masih tersisa tongkak sisa tebangan, maka hal itu akan
meningkatkan risiko terjadinya penyakit busuk akar. Kemudian penggunaan induk yang tahan serangan patogen. Kemudian bisa menggunakan agen hayati. Pengendalian patogen penyebab penyakit dengan agen hayati dilakukan dengan cara melawan patogen penyebab penyakit tersebut dengan patogen yang bisa menghambat atau menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit tersebut. Contohnya yaitu pada penelitian Fitriani et al. 2017, yaitu pengendalian hayati patogen busuk akar Ganoderma sp pada Acacia mangium dengan Trichoderma spp isolat lokal secara in vitro. Pada penelitian Fitriani et al. 2017 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Ini merupakan isolat dari Ganoderma sp. Kemudian dimasukkan isolat Ganoderma sp tersebut dan juga dimasukkan Trichoderma spp. Warna hijau ini merupakan Trichoderma spp. Selanjutnya Trichoderma spp mulai berkembang dan menyaingi Ganoderma sp. Selanjutnya Trichoderma mulai menunjukkan persaingannya terhadap Ganoderma sp. Selanjutnya Trichoderma sp menunjukkan bahwa dengan penggunaan Trichoderma sp tersebut bisa untuk menekan atau mengurangi perkembangan dari Ganoderma sp. Selanjutnya pada penelitian Hidayati Nur et al. 2017, itu uji antagonis jamur Trichometes HCF cubensis terhadap jamur Pelinus noxius penyebab penyakit busuk akar pada tanaman Acacia mangium. Ini merupakan gambar dari isolat Pelinus noxius, dan ini merupakan Trichometes HCF cubensis. Kemudian apabila keduanya digabungkan, maka pertama-tama Pelinus noxius akan sedikit mendominasi dari Trichometes HCF cubensis. Pada gambar ini terlihat jamur Pelinus noxius berwarna agak kekuning-kuningan, sedangkan Trichometes HCF cubensis berwarna agak putih. Selanjutnya beberapa hari kemudian, maka kedua jamur tersebut akan didominasi oleh Trichometes HCF cubensis, dan hal ini menandakan bahwa Trichometes HCF cubensis merupakan salah satu jamur yang bisa menghambat atau menekan pertumbuhan dari Pelinus noxius, yaitu jamur penyebab penyakit busuk akar pada taman Acacia. Selanjutnya perkembangan hidup siklus dari patogen. Patogen busuk akar yang menyerang pada tanaman Acacia dan Eucalyptus umumnya seperti siklus hidup Ganoderma ini. Yang pertama yaitu pembentukan spora oleh tubuh jamur. Selanjutnya spora tersebut akan menghasilkan sel-sel baru. Kemudian sel-sel baru tersebut akan dibawa oleh udara ataupun berasosiasi dengan hama yang menyebabkan penyakit, dan kemudian saat spora tersebut menemukan inangnya, maka spora tersebut akan menghasilkan hifa. Kemudian hifa menjadi miselium. Kemudian miselium membentuk gumpalan dan berkembang pada tubuh inangnya. Selanjutnya tahap akhir yaitu terbentuknya tubuh sempurna dari jamur Ganoderma yang telah menyerang tanaman inangnya. Kemudian jamur tersebut akan kembali menghasilkan spora dan terus begitu untuk siklus berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.